Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di kisah cerita misteri, kisah nyata. Nah pemirsa, di episode kali ini kami mendatangi lokasi, padahal lokasi ini sering sekali atau hampir setiap hari kami lewati, yaitu daerah ini nih, daerah Tundun. Ini berada di sekitaran kampung Pamijahan pemirsa nih. Pada di sana itu rumah tuh, sampai ke sana juga rumah, dan sampai ke sini, ini di sini juga rumah pemirsa tuh. Dan setiap hari kalau siang di sini sangat ramai sekali dilewati motor-motor, mobil, dan juga warga pemirsa. Ini tempatnya, tempat yang angker ini cuma sedikit, cuma pendek pemirsa tuh, dari sana, dari batu itu sampai tuh, sampai ke gardu merah itu, sampai sini pemirsa cuma beberapa meter, namun sangatlah di sini kalau malam hari sangatlah angker, apalagi di sini kalau malam hari jarang sekali orang yang lewat, apalagi berjalan kaki pemirsa. Nah pemirsa, jadi kami sengaja datang ke sini akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber, dan narasumber tersebut kami samarkan namanya, sebut saja namanya Udin, karena beliau tidak mau dipublikasikan namanya. Beliau menceritakan di sekitaran sini beliau menemukan atau mengalami 3 kali mistis atau misteri pemirsa, hal-hal yang di luar nalar. Jadi beliau dialaminya di sekitaran sini, dan belum lagi di hutan-hutan, karena beliau memang sukanya berburu burung di malam hari pemirsa dengan kakaknya. Jadi beliau mungkin sudah terbiasa dengan hal itu, dan saat beliau menceritakan tenang-tenang saja, namun menurut kami itu sangatlah menakutkan. Nah pemirsa, yang pertama beliau menceritakan saat beliau jalan di sini, nah beliau dari batu ini katanya, mohon maaf ini kepada penghuninya, dari batu sini ada kaki yang sangat tinggi besar. Nah dan kaki yang satunya, nah di gang ini pemirsa, di gang yang menuju ke sana tuh, jalanan ke sana tuh. Nah yang satu kakinya di sini, dan yang satunya lagi kakinya di batu yang ini. Dan saat beliau berjalan, awalnya beliau mengira kalau hal tersebut adalah bayangan dari pohon kelapa yang terkena sinar listrik pemirsa. Beliau katanya sekitar jam 1 habis dari hutan berburu burung. Nah beliau melihat kaki yang besar di sini sampai ke atas. Nah beliau itu baru sadar setelah beliau berada di bawah kaki tersebut dan melihat ternyata tidak ada bayangan pohon kelapa di batu ini, melainkan kaki yang sangat besar sekali, dan yang satunya di sana tuh di gang itu. Jadi beliau melihat ke atas, terlihat perutnya, namun tidak terlihat wajahnya karena tinggi-tingginya. Beliau terus saja berjalan ke sana tuh, ke jalanan sana. Beliau cuma kaget namun tidak takut katanya. Nah itulah cerita pertama yang dialaminya di sini Dalu. Beliau menceritakan lagi kejadiannya di sini pemirsa nih. Nah di sini di dekat batu ini katanya beliau, nah di dekat batu ini nih sedang berdiri. Beliau itu sekitar jam 9 malam di saat sedang gerimis. Nah pemirsa, beliau itu atau Udin tersebut berjalan ke sini dan melihat ada yang hitam di sini. Beliau mendekati, mencoba mendekati dengan senternya, dan beliau mengatakan seluruh tubuhnya berbulu warna hitam, namun bermata merah dan juga bermulut merah pemirsa. Beliau tidak berani mendekat lagi dan langsung beliau jalan ke sana tuh untuk ke hutan kembali. Nah disinilah pemirsa, beliau mungkin itu makhluk apa aku tidak tahu. Jadi beliau melihatnya semuanya berbulu, tubuh dari kaki sampai kepalanya itu berbulu hitam,
bermata merah dan juga berbibir merah. Dan satu lagi pengalaman yang dialaminya masih di sekitaran sini, di salah satu garasi mobil pemirsa, namun kami tidak akan videokan garasinya karena ini termasuk privasi juga garasinya pemirsa. Jadi beliau lewat, ini beda malam, beda hari atau beda malam pemirsa. Jadi beliau lewat ke garasi tersebut, tiba-tiba dari dalam garasi ada yang menggedor-gedor seperti digedor dengan kayu yang sangat keras sekali. Beliau sempat kaget dan beliau menganggap kalau yang berada dalam garasi tersebut adalah maling. Sebentar pemirsa, ada yang lewat dulu, jadi kami hentikan dulu pembicaraannya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi pemirsa. Nah, garasi itu kan terbuat, pintunya itu terbuat dari seng baja yang tebal sekali pemirsa, dan digembok, di luarnya digembok, ada 2 gembok. Nah, beliau itu mendengar saat lewat ada yang menggedor-gedor dari dalam, menggedor pintu seng baja itu. Beliau menganggapnya itu ada maling dan beliau pun dengan baterainya, dengan senter besi, dia pun menggedor kembali dari luar dengan tujuan menakut-nakuti. Namun anehnya saat digedor lagi dari Udin dari luar, dari dalam pun digedor kembali dan begitulah seterusnya. Namun beliau baru sadar kalau pintu tersebut digembok dan itu ternyata bukanlah bangsat atau bukan maling yang akan mengambil atau berbuat jahat mengambil mobil, namun beliau sadar kalau itu adalah makhluk halus atau makhluk lain yang ada di dalam garasi yang berniat usil kepada beliau. Nah pemirsa, itulah yang dialami beliau yang bernama Udin narasumber, namun beliau tidak saat kami akan video untuk berbicara langsung, namun beliau katanya tidak bisa karena tidak pandai berbicara apalagi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda dia lancar, namun takutnya banyak pemirsa yang tidak tahu bahasa Sunda atau tidak mengerti dengan bahasa Sunda. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami sama narasumber samaran bernama Udin, menceritakannya ini padahal lokasinya atau jalanannya sangat pendek sekali pemirsa. Dari sini nih, batas keangkeran lokasi ini adalah dari batu itu tuh, dari pohon atau bunga hanjuang, dari sana sampai ke gardu merah di sana. Padahal pendek sekali namun sangatlah angker sekali di malam hari. Kalau malam hari memang sangat ramai dengan kendaraan, kalau siang hari sangat ramai dengan kendaraan. Nah, bisa. Kalau siang ramai di sini, tapi kalau malam hari, kalau yang lewat jalan kaki di sini pasti menemukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal di luar nalar. Mungkin tempat ini dulunya tempat apa kami tidak tahu, karena ini sudah tuh ada yang bawa anjing gitu. Tuh kalau siang rame. Udah di kamar akan itu. Nah di sini juga perumahan pemirsa. Di sini perumahan tuh. Namun anehnya jalanan yang pendek itu lokasinya tidak panjang namun sangat angker. Nah begitulah pemirsa kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Udin. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa suka dengan ceritanya, dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan yang sudah mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya, amin ya Allah ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.